Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adlan Fauzi Lubis, dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Latar belakang S1 saya Pendidikan Agama Islam di IAIN Sumatera Utara dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3 saya juga latar belakang pendidikan agama Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, dari tahun 2022 semenjak perubahan kurikulum PAI dari 2016 ke 2022, saya diamanahkan sebagai dosen pengampu mata kuliah Tauhid, salah satu mata kuliah core keilmuan prodi PAI yang terdiri dari 4 core keilmuan, diantaranya Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam kalau merujuk kepada madrasah. Dan Alhamdulillah dari tahun 2002 sampai sekarang saya mengajar mata kuliah Tauhid, dan Alhamdulillah juga lancar, dan juga mata kuliah ini membuat diri saya semakin terus berkembang untuk lebih baik lagi. Mata kuliah Tauhid merupakan mata kuliah wajib prodi dengan kode 0501008 dengan beban 3 SKS, dan mata kuliah ini memiliki beberapa CPL, diantaranya CPL 1 terkait dengan sikap. Sikap yang pertama adalah terkait dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius, di mana nanti setelah mempelajari atau memahami mata kuliah ini diharap mahasiswa mampu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sikap yang dicapai adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap yang ketiga, sikap 11 yang ada di CPL Prodi, yaitu mampu menumbuhkan keyakinan yang kuat bahwa doktrin Tauhid harus termanifestasikan dalam dimensi sosial, profesional, dan kehidupan orang beriman. Adapun CPL yang keempat dari dimensi sikap, yaitu mampu mengembangkan keyakinan bahwa ajaran Tauhid harus diimplementasikan dalam lingkup kehidupan pribadi, keluarga, profesi, masyarakat, negara, dan masyarakat global. Adapun CPL yang kedua berkaitan dengan keterampilan umum. Yang pertama, untuk mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun CPL yang ketiga terkait dengan pengetahuan terkait dengan mata kuliah Tauhid ini, mahasiswa mampu pertama menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan, akidah akhlak sebagai sub keilmuan dari PAI. Yang kedua, yaitu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Yang ketiga, CPL terkait dengan pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Dan terakhir, CPL, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada dimensi keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan
keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif, dalam rangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar. Yang kedua, mahasiswa mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah atau madrasah dan juga di masyarakat. Dan terakhir, CPL yang dibebankan untuk keterampilan khusus yaitu mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran pendidikan agama Islam, baik di sekolah ataupun di madrasah, baik di komunitas akademik maupun di luar masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari tauhid ini ada 4 CPMK. Yang pertama ini berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan oleh tim pengembang RPS yang juga disahkan oleh Kaprodi dan unit kendali mutu fakultas. CPMK yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menginternalisasi sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kajian terhadap dasar-dasar keyakinan beragama dalam Islam. Adapun ini sikap atau CPL yang dituju S1, S12, S13, KU3, P2, P4, KK7 dan KK8. Adapun CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami konsep tauhid menurut Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Nah, ini CPL yang dituju sikap 1, sikap 2, sikap 11, sikap 13, keterampilan utama 3, pengetahuan 2, pengetahuan 4, keterampilan khusus 7 dan KK8. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menumbuhkan keyakinan yang kuat bahwa doktrin tauhid harus dimanifestasikan dalam dimensi sosial dan profesional kehidupan orang yang beriman. Adapun CPL yang dituju itu sikap 1, sikap 12, sikap 11, sikap 13, keterampilan utama 3, pengetahuan 2, keterampilan khusus 7 dan juga keterampilan khusus 8. Dan terakhir, CPMK yang dibebankan pada mata kuliah tauhid adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam ajaran Islam. Adapun CPL yang dituju sikap 1, sikap 12, sikap 11, sikap 13, keterampilan utama 3, pengetahuan 2, pengetahuan 4, keterampilan khusus 7 dan keterampilan khusus 8. Adapun sub CPMK yang diturunkan menjadi materi, ini ada 14 materi pokok selama 16 minggu. Jadi nanti 14 kali pertemuan itu materi pokok dan 2 pertemuan itu untuk UTS dan UAS. Adapun pembahasan yang dibahas itu berkaitan dengan konsep tauhid dalam Islam, lalu tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim, Islam sebagai way of life, lalu hakikat manusia dalam pandangan Islam, kesalehan dalam Islam, iman dan pengaruhnya dalam kehidupan, lalu ruang lingkup tauhidullah, lalu syirik dan bahayanya bagi manusia, syirik zaman modern. Nah, pertemuan 10 dan 11 ini dibagi menjadi beberapa pertemuan sampai pertemuan ke-15, diantaranya implementasi peran tauhid dalam kehidupan masyarakat, negara, dan masyarakat global. Dan yang 11 ini ragam ekspresi dan implementasi tauhid dalam kehidupan muslim kontemporer. Perlu disampaikan bahwa mata kuliah tauhid ini merupakan mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang penguatan ideologi akidah Islam yang kokoh, ya, yang diajarkan melalui teori dan praktek, ya, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan mata kuliah ini juga diberikan dalam beberapa pertemuan, antaranya 14 kali
Lalu pembelajaran ini disampaikan dengan mengedepankan pendekatan SCL, Student Center Learning, dan juga metode yang dikombinasikan dari beberapa metode, diantaranya PBL, Problem Based Learning, atau Project Based Learning, dan juga Case Study Method, dan juga beberapa metode diantaranya diskusi kelompok dan metode-metode yang lainnya juga yang dikombinasikan. Pembelajaran tauhid ini dilaksanakan secara holistik, juga interaktif, berbagai arah gitu ya. Tidak hanya dosen saja yang lebih dominan, tapi juga mahasiswa secara konstruktif untuk menyampaikan gagasannya, integratif, dan juga tentunya karena kami dari perguruan tinggi Muhammadiyah ini harus berdasarkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Adapun penilaian dilakukan berdasarkan kebutuhan mahasiswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik berbasis outcome based education. Adapun bentuk penilaian itu terdiri dari tugas, kehadiran, kuis ya, UTS, dan UAS. Dan perkuliahan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan. Pertama ada tatap maya ya. Nah, ini kita diperkenankan hanya 2 kali boleh untuk melaksanakan secara online, dan juga tugas terstruktur, tugas struktur yang dibebankan kepada mahasiswa, juga tugas mandiri ya, ada beberapa tugas diantaranya review jurnal gitu ya. Tugas terstruktur tadi adalah membuat paper dan juga melakukan riset, mini riset ya, yang ada di dalam mata kuliah tauhid. Adapun sumber-sumber rujukan yang harus disiapkan oleh mahasiswa diantaranya buku Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah Islam, terbit di Yogyakarta ya, dan juga bukunya Ibnu Taimiyah ya, beberapa prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga buku pendukung diantaranya Muhammad Abdul, Risalah Tauhid. Ada juga karya-karya saya yang dirujuk berdasarkan hasil-hasil penelitian, diantaranya karya saya penguatan pendidikan karakter melalui edukasi bahaya pergaulan bebas pada usia remaja, dan juga hasil penelitian saya tentang Student Religious Moderation Contest at Indonesia Islamic University. Begitu juga hasil penelitian saya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku negatif pada remaja. Di antara beberapa rujukan-rujukan yang harus disiapkan oleh mahasiswa terkait dengan perkuliahan tauhid. Nah, ini kurang lebih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan tauhid. Tentunya juga mahasiswa diberikan beberapa aturan tata tertib dalam perkuliahan ini. Di antaranya mahasiswa wajib minimal 75% atau kurang lebih 12 kali pertemuan di luar UTS itu wajib hadir untuk memenuhi syarat untuk bisa UAS atau ikut UTS, dan juga hadir tepat waktu di kelas gitu ya, dan juga tetap menjaga kenyamanan dan ketentraman, dan juga tidak ada bentuk plagiat dalam bentuk apapun, dan yang paling penting adalah saling menghargai, dan juga pakaian ini yang paling penting juga bagi laki-laki di kami, tidak memakai kaos dalam bentuk apapun, dan juga tidak memakai celana jeans atau berambut panjang juga tidak boleh bagi laki-laki. Dan yang perempuan itu tentunya memakai pakaian yang tertutup, tidak memakai pakaian transparan atau memakai celana panjang bagi perempuan. Nah, ini beberapa tata tertib yang harus disepakati dengan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah tauhid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd.
Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari setiap musibah dan cobaan. Selawat serta salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti di yaumil akhir termasuk orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah, mari kita awali kuliah kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Diawali dengan ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita awali kuliah dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu dan keberkahan itu serta kita dapatkan ya. Kalau kita memulai dengan suratul Al-Quran, mudah-mudahan ilmu itu ngelekat di kita ya. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Kalau Pak Adlan bilang apa kabar? Jawabannya alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Pak Adlan pengen ngasih ice breaking dulu nih biar teman-teman semua pada semangat ya. Kita mau tepuk tangan dulu. Mau nggak tepuk tangan? Mau. Oke, Pak Adlan punya game. Kalau Pak Adlan bilang tepuk 1, semuanya tepuk sekali. Tepuk 2, tepuk berapa kali? 2 kali. Tepuk 3, tepuk berapa kali? 3. Nah, kalau Pak Adlan bilang tepuk tangan ya. Oke, paham? Kita simulasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Nah, sekarang cluenya ingat, kalau Pak Dan bilang kata tepuk, maka ditepuk. Tapi kalau tidak ada kata tepuk, nggak usah ditepuk. Kita mulai ya. Konsentrasi, jawabnya. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk 1, 2, ya. Tepuk 3, tepuk. Oke, tepuk 1, 2. Udah ada yang begini nih. Tepuk 3, 1. Wah, belum konsentrasi ya. Sekali lagi. Tepuk 1, 2. Belum konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk 1, 2. Tepuk 3, 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, masih ingat nggak materi minggu lalu yang Pak Adlan ajarkan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam? Siapa yang mau menyampaikan materi yang sudah berlangsung minggu lalu? Ingat tentang manusia? Saya, Pak. Andre, silakan. Menurut saya, manusia itu salah satu yang pernah saya baca dalam salah satu riset jurnal itu dinamakan dengan animal educandum, yang berartikan adalah binatang yang berpendidikan. Oke. Dalam artian ya manusia dididik
dengan pendidikan itu sendiri. Adapun dalam hakikat dalam Islamnya, berarti adalah suatu makhluk yang mana diciptakan oleh Allah yang paling mulia dari penciptaan-penciptaan yang lainnya, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridho di masa hidupnya itu. Oke, bagus Andre jawabannya. Itu hakikat manusia dalam pandangan sains atau dalam keilmuan ya, filsafat gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah al-insan haywanun natiq. Jadi manusia itu adalah hewan yang berbicara. Baik. Berikutnya saya mintakan siapa ya? Putri deh. Masih ingat nggak materi minggu lalu? Kalau mengingat dari pembahasan minggu lalu ya Pak, Oke. manusia, mungkin saya mau membahas tentang asal usul manusia. Oke. Dari perspektif agama itu, manusia itu kan diciptakan dari tanah. Oke, dan tanah. Diciptakan dari Allah SWT, dan nabi pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu Nabi Adam. Terus kalau misalkan dari perspektif ilmu pengetahuan itu berdasarkan teori evolusi Charles Darwin, manusia modern berasal dari makhluk primitif yang berkembang melalui seleksi alam selama jutaan tahun dan merupakan bukti ilmiah berupa fosil, DNA, dan struktur tubuh mendukung hubungan manusia dengan primata seperti kera. Oke, terima kasih. Baik. Kalau manusia itu berdasarkan referensi Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah, sebagaimana manusia pertama diciptakan adalah Nabi Adam. Tetapi ada teori oleh Charles Darwin. Teman-teman sepakat nggak bahwa manusia itu merupakan evolusi dari kera? Tidak, karena teori itu sudah terbantahkan, ya. Kita bukan berasal dari manusia, ya. Kita bukan berasal dari kera, tapi kita diciptakan dari saripati tanah. Terima kasih Putri. Oke, berikutnya terakhir, apa sih tugas manusia dalam pandangan Islam menurut Al-Quran? Andi Kirana, silakan. Baik Pak, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, yakni mengenai hakikat manusia dalam Islam. Manusia memiliki tugas sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia menjadi khalifah fil ard, yaitu menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi selain manusia dibekali akal, juga manusia ditanggung jawabkan untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin di muka bumi ini yang bertanggung jawab atau amanah menjaga bumi dan alam semesta. Baik, benar ya. Tugas manusia itu adalah sebagai khalifah. Setiap diri manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya, maka kita bertanggung jawab dengan diri kita. Kita bertanggung jawab atas tindakan kita, perbuatan kita, amal kita. Nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, sebagai pemimpin kita layaknya adalah sebagai orang ya yang bisa mengendalikan, mengatur, mengolah dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah ini pada paham ya materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kesalehan dalam Islam. Oke, apa yang dipelajari kesalehan dalam Islam ini nanti akan dibahas, ada 4 tema ya. Ada kesalehan pribadi, ya, ada kesalehan mahasiswa mampu memahami kesalehan dalam keluarga, mahasiswa juga mampu memahami kesalehan di dalam kehidupan sosial, dan terakhir karena kita tidak lepas dari society ya, masyarakat society, nanti kita akan bahas juga kesalehan dalam digital atau di dalam dunia media sosial. Baik, saya akan memberi pandangan mengenai gambar nomor 2. Di sana terlihat jelas bahwa ada sebuah keluarga yang kelihatannya itu harmonis dan islami, yang tentunya pasti dipimpin oleh suami yang memiliki akhlak yang baik, bertanggung jawab di dalam keluarga. Maka dari itu kita harus bisa memilih pemimpin yang baik untuk keluarga kita kelak nanti. Oke. Saya ingin menjawab gambar yang pertama. Itu mungkin gambar yang menunjukkan bahwa kesolehan terhadap pribadi, tapi ini bertentangan. Ya. Kalau kita bisa lihat itu
menyatakan bahwa seorang itu telah kecanduan narkoba dan dia menyasatkan kulitnya dengan pisau sehingga membuatkan sesuatu terluka pada dirinya. Nah, itu salah satu bahwa turunnya iman terhadap orang itu. Ya. Jadi yang harus kita hindari adalah kita harus menguatkan iman kita agar kita jauh dari kata kecanduan narkoba. Itu yang bisa saya pahami. Oke, terima kasih. Baik, ini adalah dua gambar dari satu yang positif, satu yang negatif. Gambar yang pertama adalah gambar di mana kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, terjerumus dengan hawa nafsu, bisikan setan, tidak diimbangi dengan spiritual, maka kita akan bisa terjerumus, ya kan? Kita bisa kehilangan jati diri, jadi orang yang saleh. Kenapa? Karena kita tidak membentengi dengan iman dan takwa tadi kata Raju ya. Nah, maka dari itu senantiasa kita membentengi diri kita dengan iman dan takwa. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman dan takwa? Ya, kita dengan mengerjakan amal-amal soleh. Sekarang kita masuk kesalehan. Apa itu kesalehan? Kesalehan itu merujuk pada perbuatan baik. Nah, ingat, perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ya, dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah, melibatkan spiritual, moral, agar apa? Agar individu bisa menyelaraskan antara keseimbangan diri sendiri, masyarakat dan alam semesta. Dalam Al-Quran Allah jelaskan juga dalam surat Toha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Baik, sekarang Padlan akan membagi kelompok untuk berdiskusi. Ya, tolong diskusikan terkait dengan 4 hal. Ya, terkait 4 hal. Apa itu? Pertama, Padlan akan membagi kelompok menjadi 4. Pertama, kesalehan pribadi gitu ya. Nah, kedua, kesalehan keluarga. 3, kesalehan sosial. Dan terakhir, kesalehan digital. Oke, sekarang Padlan akan bagi kelompok menjadi 4. Hitung 1, 2 sampai 4 ya. Nanti mulai lagi satu lagi. Padlan berharap apa yang teman-teman diskusikan tadi itu bukan hanya diskusi secara tertulis. Lebih baik lagi apabila apa yang didiskusikan tadi itu diimplementasikan, diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pertemuan hari ini. Insya Allah Selasa depan pertemuan kita akan membahas tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa hadir tepat waktu dan hadir dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tugasnya di rumah ya, tolong dikerjakan di jurnalnya dan di-upload di adlink ya. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.